Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Kita percaya pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, kita menyatukan hati kita sembah Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus hadir di setiap hati kita. Oh haleluya, amin. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Amin. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Amin. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru. Amin. Anak domba yang dikorbankan layak ku terima pujian, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Haleluya, amin. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban, kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Kami sungguh merasakan, ku rasakan kehadiran-Nya. Amin. Ku dengar suara berseru bagi anak domba yang dikorbankan, layak ku terima pujian, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, nyanyi haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, nyanyi haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan.
Oh Yesusku, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Engkau jamah kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau sungguh Allah kami yang sangat baik. Kami rindu jamahan-Mu. Haleluya. Yesus jamah senang hidupku. Kami percaya Tuhan, ya Yesus, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah kami. Yesus jamah segenap hidupku. Oh, dan beri damai di hatiku. Amin. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi, Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah. Oh, senang hidupku, Yesus jamah, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, amin. Yesus jamah ku jadi baru. Oh, oh, Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang pagi hari ini ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Dan kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Engkau bangkit ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu mengalami kuasa kebangkitan-Mu ya Bapa. Sebab kuasa kebangkitan-Mu mengalahkan kuasa maut. Kuasa kebangkitan-Mu mengalahkan kuasa dosa. Kuasa kebangkitan-Mu mengalahkan kuasa penyakit ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau bangkit ya Bapa. Engkau bangkit menyelamatkan hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kebaktian pagi hari ini, semuanya Tuhan, ini hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami serahkan dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Pagi hari ini kita memperingati kuasa kebangkitan. Kita percaya Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita semua. Dia sungguh baik. Haleluya. Amin. Oh
haleluya Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, amin. Hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku, kemenanganku. Oh, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku, kekuatanku, amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus. He is so good to you and me, amen. He is so good to you, He is so good to me, Jesus. He is so good to you and me, Jesus. Jesus, He is so good to you and me, amen. Jesus, He is so good to you, He is so good to me, He is so good to you and me. Oh haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman-Nya. Kita percaya Dialah kekuatan kita. Yesus jamah. Amin. Tertindih dengan beban berat. Amin. Dosa dunia menjerat, lalu ku datang, pada Yesus. Amin. Dia ubahku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Tertindih dengan beban berat,
terang. Lalu ku datang pada Yesus, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubahku, Dia ubahku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Yesus jamah ku jadi baru. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan kasih sayangnya dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini, kita bersyukur karena kita boleh dapat merayakan Hari Raya Paskah, Hari Kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Oleh sebab itu perlu kita terus bersukacita di dalam Tuhan, karena hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati merupakan hari kemenangan besar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita tidak percaya, tidak beribadah kepada Tuhan yang mati, tetapi kepada Dia Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Oleh sebab itu pagi ini kita akan mendasari ibadah kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Dan kita mau berdoa supaya Tuhan akan menuntun di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan kita boleh menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu karena kami memiliki Tuhan yang hidup, dan kami percaya kepadamu sampai pada hari ini. Dan kami tahu karena Engkau sudah bangkit dari kematian, maka Engkau akan menyertai perjalanan kehidupan kami sampai Engkau datang kembali pada kedua kalinya. Dan pagi ini kami mau dasari ibadah kami di dalam kebenaran firman-Mu. Bukakan hati setiap pribadi dimanapun firman Tuhan diberitakan, dan dimanapun mereka berada mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka boleh menerima berkat, mereka menerima kekuatan, bahkan boleh menerima kemenangan yang daripada Engkau. Kuasai seluruh keberadaan kami, terutama hati dan kepikiran kami, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, biar kami boleh fokus pada firman-Mu, dan kami boleh belajar untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah mujizat terbesar yang pernah terjadi di atas muka bumi ini di dalam sejarah kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang sudah mati dan hidup untuk selama-lamanya. Hanya ada satu yang namanya Yesus yang sudah mati
dan bangkit dari kematian. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita boleh beribadah hanya kepada Dia saja, Tuhan yang bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Kita bersyukur karena kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk dapat memperingati, merayakan hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang kita kenal dengan hari Paskah, hari kemenangan bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi umat Kristiani, karena kita memiliki Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita dan menjadikan kita memiliki satu pengharapan yang pasti. Ada hari esok yang cerah bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dan kita membaca, kita merenungkan bersama-sama tentang peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati di dalam Injil Markus pasal yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar, lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam pembacaan ini suatu kisah yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati, di mana wanita-wanita ini yang mengasihi Tuhan, mereka datang ke kubur untuk meminyaki mayat Yesus sesuai dengan tradisi dan kebudayaan mereka pada saat itu. Tetapi sementara mereka berjalan menuju kubur, mereka mulai bimbang, mereka mulai ragu, karena mereka berpikir siapa yang akan menggulingkan batu penutup pintu kubur itu. Tetapi betapa terkejutnya mereka ketika mereka sampai di kubur, maka pintu yang ditutup dengan batu besar itu, batunya sudah terguling
dan kubur itu kosong. Yesus tidak ada di dalamnya. Dia sudah bangkit dari kematian. Dia bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu pagi ini mari kita akan belajar tentang kisah ini dengan suatu tema, kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sekali lagi kita belajar bersama dengan tema kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah suatu kenyataan, adalah suatu realita yang tidak dapat dibantah, disanggah oleh apapun yang ada di atas muka bumi ini. Kenapa? Di dalam Matius 22 ayat 23 sampai dengan 33. Dia bangkit dari kematian dengan suatu kuasa yang dahsyat. Karena dia bukanlah Allah orang mati, tetapi dia adalah Allah orang yang hidup. Dan dia sendiri adalah Allah yang hidup. Sehingga kuasa kematian tidak dapat menahannya. Ini yang pertama. Dia bangkit dari antara orang mati. Karena dia adalah Allah yang hidup. Yang kedua, kuasa kematian tidak dapat dibantah dan tidak dapat disangkal. Kuasa kematian tidak dapat ditutupi atau dilenyapkan oleh uang. Dalam Matius 28 ayat yang ke-11 sampai 15. Ketika kebangkitan Yesus tersiar kemana-mana, tersebar kemana-mana, maka para imam-imam kepala memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu penjaga kubur itu dengan mengatakan supaya mereka tidak menceritakan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Tetapi sebaliknya, supaya mereka mengatakan Yesus tidak bangkit dan mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Mereka memberikan sejumlah uang untuk menutup mulut prajurit-prajurit penjaga kubur, supaya tidak mengakui bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi yang benar, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka prajurit-prajurit ini gemetar, ketakutan, karena peristiwa yang dahsyat itu terjadi. Seperti pada waktu Yesus disalibkan, ketika dia mati, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Maka pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sehingga dikatakan kubur-kubur terbuka dan orang bangkit dari kematian. Dan ini peristiwa yang luar biasa, yang tidak bisa disanggah dan disangkal, bahkan ditutupi dengan uang. Yang ketiga, kebangkitan Yesus dari antara orang mati tidak mampu untuk membuat Thomas tetap pada sikapnya. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati tidak dapat disangkal oleh kebimbangan Thomas yang pernah berkata, sebelum aku melihat, aku belum percaya. Sebelum aku memasukkan jariku ke telapak tangan bekas paku dari Yesus, aku belum percaya. Tapi kemudian Yesus menyatakan diri kepadanya bahwa aku sudah bangkit dari kematian, dan membalikkan sikap dan sifat hidup daripada Thomas. Karena Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Salah satu bukti kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang tidak dapat disangkal oleh apapun yang ada di atas muka bumi ini adalah kubur yang kosong.
Wanita-wanita ini ketika mereka sampai di kubur, mereka melihat batu sudah terguling dan kubur itu kosong, membuktikan bahwa Yesus bangkit. Kuasa kematian tidak mampu menahan kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Seorang sarjana Perancis yang bernama Renan mengatakan bahwa orang Kristen itu hidup dalam keharuman kubur yang kosong. Orang Kristen itu hidup dalam keharuman kubur yang kosong. Kenapa? Kubur yang kosong membuktikan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Dan dia bersama dengan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, seandainya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka kita semua termasuk Rasul Paulus adalah orang-orang yang paling celaka, adalah orang-orang yang paling malang, adalah orang-orang yang paling tidak beruntung, bahkan orang-orang yang sial karena percaya kepada Yesus yang mati dan tidak bangkit dari kematian. Tetapi yang benar adalah, kata Paulus, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia benar-benar bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya dan menjadikan kehidupan orang yang percaya kepada Yesus yang bangkit dari kematian memiliki kehidupan yang berarti dan memiliki kepastian keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kalau kita mengerti akan firman Tuhan dan percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, berkat apa yang kita terima, kita dapatkan dari peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati? Berkat apa, makna apa yang kita terima dari Yesus yang bangkit dari antara orang mati? Firman Allah berkata dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13, kita beroleh kebangkitan tubuh pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita beroleh kebangkitan tubuh pada waktu Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Ketika sangkakala Allah berbunyi, maka semua orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu Yesus datang kembali pada kedua kali akan dibangkitkan untuk menerima kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, juga mereka akan bangkit dari kematian, tetapi mereka akan menuju kebinasaan yang kekal untuk selama-lamanya. Ini perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya kepada Tuhan. Menerima jaminan yang pasti, ada kebangkitan tubuh dari antara orang mati ketika Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Yang kedua, berkat dan mana yang kita terima dari kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah kita mempunyai hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima mengatakan demikian. Orang yang percaya kepada Tuhan memiliki satu kehidupan yang pasti, yang penuh pengharapan. Seorang sarjana pernah menulis dalam satu buku dan berkata bahwa pengharapan manusia itu hanya sampai di pintu
gerbang pekuburan. Pengharapan manusia itu hanya sampai di pintu lubang kubur kalau dia tinggalkan dunia ini. Kenapa? Karena banyak orang berkata kalau kita manusia sudah mati, habis perkara dan tidak punya pengharapan. Tetapi firman Allah berkata, untuk orang yang percaya kepada Tuhan, pengharapannya bukan hanya sampai di gerbang pintu kubur, bukan hanya sampai di depan pintu lubang kubur, tetapi punya pengharapan yang pasti, hidup yang punya pengharapan. Karena di dalam Tuhan dia memiliki hidup yang kekal, karena dia percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu kita sering menyanyikan pujian yang berkata, pengharapanku hanya Yesus saja, yang sudah mati di kayu salib, yang telah menebus segala dosa kita. Pengharapan hanya ada di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya yang membuat syair lagu itu benar-benar merupakan satu pengalaman di dalam kehidupannya, bahwa kehidupan yang berarti, yang punya pengharapan yang pasti dan kekal, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab itu dia menciptakan lagu itu, syair bukan hanya sekedar indah didengar dan dinyanyikan, tapi merupakan satu keyakinan yang keluar dari dasar hati yang paling dalam, bahwa pengharapan kehidupannya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada sesuatu yang ada di dalam dunia ini, semua akan sia-sia, karena itu hanya bersifat sementara. Kita menaruh pengharapan kepada manusia, semua akan sia-sia, karena semua bersifat sementara dan terbatas. Tapi kalau kita taruh pengharapan kita di dalam Yesus, ada kepastian, masa depan kita penuh pengharapan. Seperti yang firman Tuhan katakan. Dan yang ketiga, firman Allah berkata, karena Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita menerima berkat daripadanya. Karena kita mempunyai imam besar di dalam kerajaan surga. Kita mempunyai imam besar di dalam kerajaan surga. Kalau kita belajar ya bahwa Yesus punya 3 gelar. Dia raja, imam, dan nabi. Raja itu memerintah, imam itu memohon syafaat kepada Allah, dan nabi itu mewakili manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Dan dia imam besar, duduk di sebelah kanan Allah dan selalu bersyafaat. Dan ini berbicara, dia sangat peduli dan memperhatikan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, supaya mereka tetap setia sampai akhir kehidupan. Ini berkat yang kita terima dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati memberikan kita hidup punya pengharapan, memberikan kita akan menerima kebangkitan tubuh dari antara orang mati pada waktu Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Kita punya jaminan yang pasti dan senantiasa diperhatikan oleh Allah, karena Dia mengasihi kita dan Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau kita mau terima kebenaran firman Tuhan dan percaya kepada Dia, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, apa yang harus kita lakukan? Respon apa yang harus kita berikan bagi Yesus yang bangkit dari antara orang mati? Yang pertama, firman Allah mengajarkan kepada kita,
Mari kita mau pergi menjadi saksi, beritakan Injil kepada semua orang, dan menangkan jiwa bagi Kristus, seperti wanita-wanita yang datang ke kubur. Mereka disuruh pergi ceritakan kepada murid-murid yang lain. Jangan tinggal di sini, dia tidak ada di sini. Pergi ceritakan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan punya tugas untuk memberitakan tentang Yesus yang hidup, yang bangkit dari kematian. Berita keselamatan, kabar baik, berita kemenangan kepada semua orang, sehingga mereka dimenangkan bagi Kristus dan mereka boleh memiliki kehidupan yang berarti. Yang kedua, respon yang harus kita lakukan adalah kita mau gunakan waktu kita untuk Dia. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, gunakan waktumu. Seringkali kita nyanyikan pujian yang mengatakan, selamatkan waktumu. Ya. Waktu kita singkat, tapi saya tidak mengatakan selamatkan waktumu, tapi yang lebih tepat, gunakanlah waktumu. Karena waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Gunakan waktu kita untuk bersama Tuhan, hidup dalam Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kenapa? Yohanes pasal 9 ayat 4 berkata, selagi hari siang sebelum malam tiba, kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Semasih kita ada kesempatan, semasih kita masih bergerak dan bernafas, diizinkan Allah hidup di dalam dunia ini. Mari kita gunakan waktu kita bagi Dia, untuk Dia. Cerita tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dan kita mau tetap melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan kita akan menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Dia yang bangkit dari antara orang mati, yang hidup di dalam hidup kita dan senantiasa mau menyertai kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan dalam Matius 5 ayat 14 dan 16, jadilah garam dan terang dunia. Jadi berkat, jadi terang, jadi saksi bagi banyak orang, sehingga mereka yang masih ada di dalam kegelapan, mereka boleh melihat terang, mereka boleh datang kepada terang, mereka boleh berjalan di dalam terang, mereka boleh hidup di dalam terang hidup itu, dan mereka menjadi milik Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Oleh sebab itu, mari pada pagi ini kita merenungkan hidup kita, kita merenungkan firman Tuhan ini, bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Mungkin ada batu-batu penghalang yang menghalangi iman percaya saudara untuk dapat melihat kemuliaan Allah nyata. Pagi ini batu itu sudah terguling. Kuasa kebangkitan menggulingkan batu itu, dan Yesus hidup. Percaya bahwa Dia menolong saudara, tidak membiarkan sendiri, dan Dia memberikan kemenangan dan terus membawa pada kemenangannya, dan kita menjadi orang-orang yang menang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Paskah. Biar berkat Paskah akan menjadi bagian kita semua. Kita hidup di dalam kemenangan. Teruslah bergerak. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama nyanyikan pujian yang berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok, refnya saja. Sebab
Yesus hidup. Oh haleluya, katakan sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Amin. Ada hari esok, kebangkitannya memberikan jaminan hari esok yang berarti bagimu. Amin. Takut menghadapi masa depan karena Yesus memberikan jaminan pasti. Ada hari esok yang penuh harapan. Amin. Ku tak gentar karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami punya Engkau Allah yang hidup, yang peduli dan memperhatikan kehidupan kami. Amin. Dan memberikan jaminan yang pasti. Ada hari esok yang cerah. Amin. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati melenyapkan ketakutan, mengubah ketakutan menjadi sukacita dan kemenangan karena Engkau hidup selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar, kami belajar pagi ini, jadi bagian kehidupan kami, pegangan pedoman hidup kami. Amin. Dalam kami mengiring kepadamu dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, terutama di saat-saat sekarang ini. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran, bahkan cenderung putus asa karena sesuatu yang terjadi dan begitu dahsyat, merajalela di mana-mana, wabah virus corona. Tapi kami percaya Engkau lebih besar dari kuasa ini. Amen. Dan Engkau sudah kalahkan semuanya. Amin. Dan Engkau beri kemenangan bagi orang percaya. Amin. Sebab itu Tuhan teguhkan iman jemaat Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa-Mu Bapa. Amin. Biar semua ada dalam proteksi Tuhan, bentengi dengan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Sehingga semua dalam keadaan tubuh yang kuat dan sehat. Amin. Tuhan memberkati di dalam perekonomian seluruh jemaat Tuhan. Amin. Biar senantiasa ada dalam kecukupan, karena Tuhan memenuhi kebutuhan orang yang percaya kepada Amin. Tuhan. Amin. Memberkati dalam rumah tangga. Amin. Memberkati dalam usaha mata pencarian. Memberkati dalam pendidikan dan masa depan anak-anak. Tuhan juga tolong mereka yang sedang sakit. Engkau lawat mereka. Amin. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah dan mereka mengalami pemulihan. Amin. Bahkan kesembuhan dari Tuhan, dan nama Engkau dimuliakan. Amin. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami satu dengan yang lain akan berpisah
dan pulang ke tempat masing-masing. Biar Tuhan, berkat dan anugerah-Mu akan menyertai kami. Amin. Biar berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dalam kehidupan orang percaya. Amin. Memberkati rumah tangga, memberkati pekerjaan, usaha, mata pencarian dan pelayanan. Amin. Memberkati di dalam pendidikan dan masa depan anak-anak. Memberkati di dalam kesehatan. Amin. Memberkati di dalam segala hal. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat dan anugerah, Amin. rahmat dan kasih sayang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Amin. menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu Amin. dengan terang dan sinar kemuliaan. Amin. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan Amin. 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 Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.